Hai teman-teman dan sahabat-sahabat channel Agus L72, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat koleksi bonsai, di mana bonsai-bonsai yang saya tempatkan di sebelah sini adalah bonsai-bonsai yang memang sengaja ditempatkan di tempat yang lebih mudah untuk dijangkau, dalam arti agar mudah kita mengawasi dan merawatnya. Ya, bukan hanya saya mengajak kalian untuk melihat-lihat saja, tetapi sembari saya akan melakukan penanganan sebuah bonsai yang saya tempatkan di tengah-tengah sini. Jadi ya, bonsai-bonsai yang jarang saya dokumentasikan, tetapi paling tidak kita bisa melihat perkembangan dan pertumbuhannya hari demi hari, tahun demi tahun. Jadi saya akan membawa bonsai ini ke meja eksekusi. Ya teman-teman, sudah bersedia di meja eksekusi sebuah bonsai dengan ID beringin dolar. Nah, ini adalah jenis ficus. Jadi pertumbuhannya sebenarnya bisa dikatakan cepat, tetapi ya karena awal dari saya menangani bahan ini sudah langsung di pot yang berukuran sekian ini, kemudian dilakukan beberapa kali pressing dan perapihan, jadi pertumbuhannya hanya sebatas ini saja. Ya tidak masalah, karena yang saya inginkan adalah membuatnya menjadi lebih rimbun dan mendapatkan tunas-tunas yang lebih rapat, karena ini termasuk tanaman dengan daun yang lumayan besar, jadi beda dibandingkan dengan sancang dan santigi. Ya seperti ini teman-teman, tapi ini sudah termasuk mengecil dan saya akan melakukan pressing terhadap ujung-ujung dari tunas-tunas yang ada. Jadi kalau sudah memanjang kita akan pressing, kita harapkan akan menumbuhkan tunas-tunas baru sehingga nantinya akan memecah dan menjadi perantingan yang lebih rapat, yang tentunya kita harapkan dapat memperkecil daun-daunnya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan melakukan pressing ataupun cutting di ujung-ujung tunas dari beringin dolar ini. Ya teman-teman, cukup sederhana kegiatan yang saya lakukan hari ini, yaitu hanya mengcutting ujung-ujung dari tunas ataupun perantingan bonsai ini. Jadi harapannya nantinya bonsai ini akan semakin rapat perantingannya, sehingga daun-daunnya diharapkan semakin kecil dan padat, sehingga penampilan dari bonsai ini akan semakin indah ataupun menarik untuk dijadikan penghias di sudut-sudut taman ataupun halaman rumah kita. Nah, kita lihat lebih dekat lagi seperti apakah sebenarnya bonsai ini, ataupun dari bahan apakah yang digunakan. Ya, kita lihat mendekat dulu. Nah, di sini jika kita lihat dari bonggolnya, ya bisa kalian mengamatinya. Ini adalah bekas potongan dari bahan iprik. Jadi potongan dari bahan iprik ini saya tanam, kemudian ternyata tumbuh akar-akar yang waktu itu lumayan kecil, dan kemudian saya lakukan sambung sisip dengan bonsai dolar ataupun beringin dolar, sehingga ya semakin lama dan seperti yang sekarang ini sudah hampir tidak terlihat ya, seperti ini. Bahan yang kurang menarik, yang apabila kita sabar menunggunya akan semakin lama semakin terlihat lebih alami. Kalau dulu ini bekas potongannya kelihatan banget karena akar-akarnya masih anggap saja sebesar ini ya, seperti serabut rambut. Nah, mungkin juga sebesar ini, ada mungkin yang lebih besar karena di sini tidak sama besar. Kemudian belum ada karakter belimbing-belimbing yang seperti ini. Jadi masih hanya berupa potongan lurus yang mulus. Tetapi setelah berjalan waktu dengan adanya pertumbuhan di atasnya, penarikan-penarikan dari pertumbuhan yang ada di bonsai ini, sehingga karakter tua sudah mulai terbentuk. Nah, seperti ini. Itu kalau dilihat kambium sudah mulai jalan. Saya kira
suatu saat ini akan semakin lama semakin menarik juga pada akhirnya. Apabila lagi kalau kita misalnya memelihara sulur-sulur ini dengan komposisi yang tepat, ya dari besar yang hanya ya waktu awal saya menanam itu ya sebesar jempol, kemudian sekarang sudah lumayan ya, ini sudah lebih dari mungkin sepergelangan tangan, dan kemudian kita lihat di atas ya percabangan sudah terbagi. Jadi di sini ada lengan 1, kemudian lengan 2, kemudian percabangan pendukung menuju ke mahkota, kemudian sana mahkotanya yang dahulu ini sangat kurus-kurus seperti cacing. Jadi karena ini bonsai yang daunnya agak besar ya, jadi kita nggak masalah ya waktu pembentukan awal itu kita tidak lakukan tahap seperti menahap bonsai-bonsai dengan daun kecil, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan mewiringnya, kemudian mengarahkannya ke posisi-posisi yang diharapkan ya. Kalau sekarang ini mungkin sudah terlihat pembesaran yang terjadi ya seperti ini, mulai ya batang utamanya sudah mulai bergerak karena di sana sudah mulai membesar. Nah, tapi kalau dahulu ini sangat terlihat sekali perbedaannya. Jadi sama kecil semua ini, yang mana as, yang mana cabang, itu kadang kita tidak bisa melihat lebih jelas. Tapi kalau sekarang dengan kita membiarkan lebih panjang as ini, kemudian didukung dengan penarikan percabangan-percabangannya, sekarang sudah terlihat mulai menyeimbangkan diri. Ya, sudah hampir menyeimbangkan diri. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat keliling dulu ya. Nah, ini tampak depannya, kemudian kita akan putar searah jarum jam. Ya, ke sini. Ini kiri bonsai atau sudut pandang kita kanan. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita wiring seperti ini. Kita arahkan turun. Jadi di sini masih kosong ya. Kemudian kita putar kembali. Ini pandang belakang. Ya, sudut pandang belakang pun masih bisa kita gunakan karena masih terlihat terbuka batang utamanya. Tetapi kalau kita lihat, itu dari perakaran memang lebih bagus yang di sana. Ya, ini masih bisa memungkinkan tampak depan dari dua arah, yaitu dari sini dan dari sebelah sana. Ya, kita putar kembali. Ini kanan bonsai atau sudut pandang kita kiri. Nah, kita kembali ke tampak depannya seperti ini. Ya, tidak banyak yang saya ulas dari bonsai ini. Hanya saja saya ingin mengajak kalian semua, mari kita upayakan bahan seperti apapun dan dalam bentuk yang tidak menarik, mari kita buat menjadi bonsai yang menarik ataupun cantik untuk kita tempatkan di sudut-sudut halaman rumah kita. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.